Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dulunya Mu'tazilah, mengikuti ayah tirinya. Sampai di usia 40 tahun beliau tobat dan beliau tinggalkan Mu'tazilah. Selanjutnya beliau mendebat Mu'tazilah. Dan di masa itu firqah yang sangat dominan tersebar di masyarakat karena dilindungi oleh negara adalah Mu'tazilah. Dan itu di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah. Makanya keliru kalau ada pernyataan sebagian ustadz yang terkenal bahwa Abul Hasan datang dalam rangka untuk membantah kelompok Mujassimah dan seterusnya. Itu keliru. Mu'tazilah itu bukan Mujassimah. Ya, Mu'tazilah bukan Mujassimah. Ada salah satu ceramah ya, seorang dai yang terkenal. Saya pakai ilustrasi aja, Anda sudah paham. Dan dia mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari datang untuk membantah kelompok Mujassimah yang ketika itu menyebar di masyarakat. Ini secara sejarah keliru. Yang menjadi sasaran bantahan Abul Hasan Al-Asy'ari itu Mu'tazilah. Begitu beliau tinggalkan Mu'tazilah di usia 40 tahun, akhirnya beliau bertahan dalam kondisi tidak memilih apapun prinsip berakidah. Sampai akhirnya beliau mendapatkan pengaruh dari Ibnul Kullab, yang di situ ingin menggabungkan antara madhab talfiq dengan madhab ta'til, ahlu talfiq dengan ahlu ta'til. Ya, ini dibahas dalam masalah akidah. Jadilah satu madhab tersendiri yang sering disebut dengan madhab Kullabiyah. Dan sejalan dengan madhab Kullabiyah ini adalah madhab Maturidiyah. Mereka menetapkan nama, namun untuk sifat ditolak sebagian, ditetapkan sebagian. Ya. Ada sebagian yang ditolak, ada sebagian yang ditetapkan. Tayyib. Cuma latar belakang seperti ini rumit untuk dipelajari. Nah, akhirnya di fase yang kedua ini Abul Hasan Al-Asy'ari menulis satu kitab sebagai bentuk bantahan bagi Mu'tazilah. Judulnya kitab Al-Luma' fi raddi ala ahli zayghi wal bidah. Al-Luma' bantahan untuk orang yang punya penyimpangan dan ahli bid'ah. Dan itu isinya adalah bantahan untuk Mu'tazilah. Sampai akhirnya bertahan sekian tahun, beliau pun taubat. Lalu beliau beralih ke akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan setelah di fase yang ketiga ini, beliau rahimahullah menulis 3 karya yang meluruskan akidah sebelumnya, membantah Mu'tazilah, membantah akidah sebelumnya. 3 karya itu, pertama Al-Ibana an Usulid Diyanah, cukup terkenal. Yang kedua Maqalatul Islamiyin, di situ berisi tentang khilaf para ulama ya, tentang atau khilaf manusia ketika itu dalam masalah akidah. Dan yang ketiga adalah Risalah ila Ahli Tsaghar. Nah, sayangnya 3 buku ini tidak diakui oleh Asy'ariyah di tempat kita. Dai tadi yang saya singgung, dia mengakui keberadaan Ibana, cuman jangan dibaca, baca saja Al-Luma'. Nah, ini kan aneh, kontradiktif. Padahal Al-Ibana itu fase yang terakhir yang ditulis oleh Abul Hasan, dan itu adalah upaya yang dilakukan oleh beliau dalam rangka untuk menjelaskan penyimpangan-penyimpangan di fase-fase sebelumnya. Wallahu ta'ala alam.